Sudah makan sehat, rajin olahraga, berat badan normal, tapi kok bisa tiba-tiba kena stroke? Banyak orang berpikir bahwa kalau sudah makan sehat dan rutin berolahraga, maka risiko stroke atau serangan jantung pasti rendah. Memang benar, pola makan sehat dan olahraga sangat penting. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan. Ada pasien usia sekitar 40 tahun, pola makannya cukup baik, rutin berolahraga, dan terlihat sehat. Namun suatu hari ia mengalami stroke. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya juga tinggi. Sayangnya, kedua kondisi tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak pernah diobati. Masalahnya, penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit ginjal, dan penyakit jantung koroner sering tidak menimbulkan gejala selama bertahun-tahun. Banyak orang merasa sehat, padahal kerusakan diam-diam terus berlangsung di dalam tubuh. Penyakit tersebut sering baru diketahui setelah terjadi stroke, gagal ginjal, atau serangan jantung. Karena itu, hidup sehat bukan hanya soal makan sehat dan olahraga. Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga sangat penting. Kalau diibaratkan sebuah mobil yang akan digunakan untuk perjalanan jauh, bahan bakarnya harus bagus, mesinnya harus rutin dipanaskan. Kondisi rem, ban, lampu, dan komponen mesin lainnya juga harus diperiksa secara berkala. Kalau ada kerusakan, harus segera diperbaiki sebelum menjadi masalah besar. Kita tidak menunggu sampai mobil mogok di tengah jalan. Begitu juga dengan tubuh manusia. Pola makan yang baik memang penting. Olahraga rutin juga penting. Tetapi kondisi mesin tubuh juga perlu diperiksa secara berkala. Tubuh kita dirancang untuk melakukan perjalanan panjang selama puluhan tahun, bahkan mungkin lebih dari 100 tahun. Karena itu, selain menjaga pola makan dan berolahraga, kita juga perlu memantau kondisi tubuh secara rutin, agar masalah dapat ditemukan dan ditangani sedini mungkin. Ingat, mesin tubuh tidak memiliki suku cadang seperti mobil. Apa saja yang perlu diperiksa? Pertama, pemeriksaan yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Misalnya, berat badan dan indeks massa tubuh, lingkar pinggang, tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh bila diperlukan. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium dasar, misalnya pemeriksaan darah rutin, gula darah, profil lipid, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserid, fungsi hati, fungsi ginjal. Yang ketiga, pemeriksaan khusus sesuai usia, jenis kelamin, dan faktor risiko. Misalnya, pap smear dan mamografi pada wanita, PSA pada pria usia tertentu, pemeriksaan jantung sesuai gejala dan faktor risiko, pemeriksaan tekanan bola mata pada orang yang berisiko glaukoma, dan berbagai pemeriksaan lainnya sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Jika ditemukan ada indikator kesehatan yang tidak normal, segera lakukan perbaikan. Bisa dengan perubahan gaya hidup, bisa juga dengan pengobatan sesuai anjuran dokter. Dengan pola makan yang baik, olahraga yang rutin, serta indikator kesehatan yang terjaga dengan optimal, mudah-mudahan perjalanan panjang kita tetap sehat, aktif, produktif, dan mandiri hingga usia lanjut. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe,
like, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.